Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah. Dinten menika monggo dimulai diterusaken ngaos mutolaah sinau para sepuh ya. Bahas dinten menika materi tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Mungkin dadosaken manfaat dhateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Minggu berkumpul ayat Al-Mumtahanah ayat ke 6, 7, 8, 9. Tapi tafsirnya oleh maca dereng rampung. Monggo sakniki di tafsire dirampungaken mawon. Syarat ngaji tafsir nih tafsire diwaca. Tafsir ini jadi pegangan iki namine tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini termasuk tafsir gede ya. Meten pondok pesantren itu biasanya di ngaji. Boten dipelajaraken teng kene sekolahan. Meten kene madrasah teng sekolahan sing dipegangi niku tafsir Jalalain. Lah tafsir Ibnu Katsir niki terusane tafsir Jalalain. Biasane ngaji dhewe. Meten kene sekolahan boten diajaraken ngaji dhewe biasanya dengan sorokan. Nek wis mampu. Nah, sing maca niku nggih sing santrine, yaine niku nek ngrungokno tok, nek kan klerune dilingno ngoten. Jadi sing maca dhewe niku nggih santrine. Disorokno jenenge setokno. Karo ngapalno Quran niku ngoten omah ngapalno, madhep namane yaine. Nah, niku maca, nek kan klerune dilingno ngoten. Ya, di kalangan kita itu biasanya pengajian umum. Biasanya pengajian umum itu wong-wong itu dulu kadang-kadang dijuluki dengan ceramah pengajian umum. Jadi ada pengajian rutin, ada pengajian umum. Lah ngeten iki jenenge pengajian rutin. Pengajian rutin ngaji kitab diwaca. Mboten los-losan ngoten ya. Boten sak temu-temu ning judule, boten dadi urut, jenenge ngaji rutin. Saderenge kula waos, kula nyuwun barokah doa Fatihah dumateng panjenengan ya. Benjing niku pas ulang tahun kula ke-79. Ulang tahun kula ke-79. Nuwun barokah badan Fatihah, mugi-mugi kula tasih saged lami ngancani panjenengan sedaya teng mriki ngeten ya. Ngaos ngaten iki, mugi-mugi ngoten. Mugi-mugi tasih manfaat ngoten sirahe ya. Saya ulang Fatihah. Nuwun donga niku biasae nggih manfaat dumateng sing ndonga, manfaat sing didongakno tapi karo-karo mboten panjenengan maca Fatihah terus kula tok sing oleh ngoten mboten nggih. Panjenengan sing maos nggih oleh kene ya oleh niku. Mugi-mugi diterangi kaya Allah Subhanahu wa taala. Kula wingi ayat ke 6 menawi telah 7 atau 6 sampai wallahu ghafurur rahim. Allah maha kuasa dan maha kasih sayang. Enten maha di Indonesia niki sing enten maha niku mek loro Allah
kali mahasiswa. Cukup biyen asal-usule ya napa niku. Mahasiswa kok diceluk mahasiswa. Nek guru biasanya diceluk dengan guru besar. Boten maha guru, siswa kalau diceluk mahasiswa, itu boten ngerti asal usule niku. Wallahu ghafurur rahim, yaghfiru lil kafirina kufrahum. Allah mengampuni kepada orang-orang kafir atas kekafirannya. Idza tabu, apabila mereka itu tobat. Nek tobat kafiran diampuni. Mula mengkone wong kafir mlebu Islam sak bojone niku mboten perlu nikah malih. Nikahe nggih bil taslim niku wae. Pun sah nikahe. Karena nikah mboten sah berarti kan sing biyen-biyen ngoten nggih. Jadi disana dengan masuk Islam itu nikahi dadi sah. Jadi mboten perlu nikah malih. Enten cinta kali kula men. Lah nek mlebu Islam, Pak, dan Cina mlebu Islam burung sunat. Ya napa niku? Ada yang takon ngoten. Ya, mek ngene masyarakat kita, masyarakat NU niku mazhab empat. Ya, nek mazhab Syafi'i wajib niku sunat. Ya. Ada Syafi'i. Bagaimana alasan Imam Syafi'i? Malayatimul wajib kaidah Imam. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu. Maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Salat niku kudu bersih. Ya, kudu bersih. Gak ono nempel najis-najis. Jangan mboten sunah. Niku dikuatirkan enten sing nyantol-nyantol masjid. Bekas pipis itu sing enten nyantol ten mriku. Tapi tasik dereng bersih. Kepet wae kepet enggak. Lah, bersih niku mboten saged sempurna. Bersih niku wajib kecuali dengan sunat niku wau. Nah, jadi pedoman Imam Syafi'i lalu malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, maka itu ikut wajib pula. Nah, itu berpikir itu gampang panjenengan gini. Enten napa-napa nggih dipertimbangkan dengan kaidah niku jadi gampang ya. Mempertimbangkan itu. Jamek madzhab Malik niku mboten wajib tapi sunat. Nah, saya sunat. Nah, mila umpamane tapi kudu dibersihkan. Mboten wajib sunat tapi kudu dibersihkan. Nah, jadi mau mlebu Islam nggih mboten menawa madzhab niki nggih mboten wajib sunat, mboten perlu angel-angel ngoten ya. Oleh Pak, ikut madzhab Syafi'i terus ngalih mek di luar amal satu amal niku oleh. Nah, sunat itu dhewe ae. Kali salat niku dhewe. Jadi satu amal niku oleh. Mek salat lan niku mencela-mencele pemene takbire melok madzhab iki, nggih maca Fatihah, mulai niki satu amal niku mboten oleh. Nah, niku sedeng mencela-mencele. Lah nek amal itu oleh ngaten ya. Nah, itu oleh. Gampang putusi. Yang firudil kafirina kufruhum idza tabu wa atabu ila rabbihim wa aslamu lahu. Tobat, nah, kembali kepada Allah Tuhannya dan masuk Islam. Wa huwa al-ghafurur rahim, Dia Maha Ampun, Maha Pengampuni. Nah, syaratnya diampuni Allah iku mlebu Islam, syaratnya diampuni oleh Allah. Mbok ketelas yakin terusé ayat niku wa qauluhu ta'ala dan firman-Nya Allah. Dawuhe Allah niku tasih kurang alus. Cuma teng Allah niku wong Jawa niku.
Nah, biasanya lalu diterjemahkan dengan firman Allah. Lah mek menungso firmane Pak Presiden itu mboten cocok ya. Kurang dhuwur. Firmane presiden itu kurang dhuwur. Mek Allah, firman Allah. Itu kula mboten ngerti wong Jawa niku biasa ya. Firmane Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian fitini dalam urusan agama. Mergo kita beragama Islam lalu dimusuhi, diperangi. Nah, itu jenenge merangi agama. Tapi memang perkara politik, bukan perang agama. Dan Timur Tengah misalnya ini perang politik, bukan perang agama, wong podo-podo Islam ya. Podo Islam lah, bukan perang agama. Nah, ini perang politik. Kebanteran di dalam berpolitik. Nah, akhirnya agama ini kalah. Padahal ya ahlal kitabillah tahlu fi dinikum. Ahli kitab itu sing dimaksud ahli kitab itu wong Nasrani, wong Yahudi. Karena punya kitab Zabur, punya Taurat. Nek wong Islam kok mboten nate dipanggil ya ahlal kitab. Nah, ini mungkin enten dereng bilang ada seorang tokoh asalnya itu tokoh organisasi pemuda Islam asalnya. Lalu berberiko, lalu saat ini jadi pendeta. Lah niku mek nasiraken nggih ngoten kula cek ro macam kawan ya. Pun melok-melok. Pun melok-melok kuno. Cek ro ngoten kok. Mergo ning Al-Qur'an sing disebut ya ahlul kitab itu hanya orang Nasrani dan Yahudi. Mergo memiliki kitab Injil dan kitab Taurat. Ngoten ya. Islam betul disebut ya Allah, tidak pernah disebut ya Allah, kitab itu Islam betul tahu. Padahal Islam ya mulai memiliki kitab, ya. Lah tahu ojo nemen-nemen ekstrim siro, si dini itu dalam agama. Berarti dulu zamannya Muhammad orang Nasrani itu ekstrim, orang apalagi orang Yahudi dimusuhi musuhnya. Yang banyak memusuhi Rasulullah orang Yahudi. Makanya dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, orang Yahudi. Bukan orang-orang yang dibodoh oleh Allah, yang kutuk oleh Allah. Mereka merangi Rasulullah terus. Waladolin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Yang dimaksud kalau dolin orang-orang sesat itu orang Nasrani, sesat di bidang agama, asal tauhid menjadi tidak tauhid itu, jadi masih taslis, mentigakan Allah. Kenapa mentigakan? Karena trilogi ini tiga ini oknum bapak, oknum anak, oknum ibu. Karena itu juga agama Islam itu sifatnya 20. Ada yang negur pulau. Lho mek waktu wong Islam itu kan 20 logi. Karena harus percaya dengan sifat 20 Allah. Allah wujud indah kok biasanya jadi pujian begini ya. Untuk ngapal itu. Mukhalafatul lil hawa diisi qiyamuhu binafsihi. Lho mboten apa 20 logi. Loh, lain kata gitu. 20 ini bukan oknum. Bukan zat, bukan oknum. Zatnya hanya Allah saja. Dan mereka itu tiga-tiga ini oknum. Bapak itu kalau Katolik, kalau Nasrani Bapak, Roh Kudus, Anak. Boten ibu, jadi yang boten enten nek wong
Nasrani wong Kristen Protestan istilahnya niku nyebut doa kepada Bunda Maria mboten enten. Sing enak Ruhul Kudus anak dan Bapa. Karena kita tidak ada satu, walaupun percaya bahwa Allah itu punya sifat 20. Ya, tahu bersatu tidak bisa ditigakan. Jelas ini kita orang Islam juga bueber. Ya, mulai juga geger ya. Persoalan mereka ya. Ada yang mengatakan tri tauhid, tiga tauhid. Tauhid Allah itu Roh, Allah itu ilah, Allah itu sifat. Saya mengatakan begitu. Ya jenenge tri tauhid. Nah itu bukan paham ahli sunnah. Kalau paham ahli sunnah tetap Allah satu, tidak tiga, tidak satu. Nah, kalau kita memahami dong, kenapa ya Rabbi, kadang-kadang disebut ilahi, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ya kan berarti nyebutnya Allah itu Rahman, Allah itu Rabbi, Allah itu ilah kan gitu. Tapi ilah, Roh dan Rahman itu bukan oknum. Oknumnya tetap Allah. Nah kalau kita bisa memahami demikian berarti ya nggak usah koyok-koyokan lah gitu. Ya, mereka mungkin begitu memahaminya. Ya, jadi nggak usah garai geger. Ya, geger kaitan loan terus teman-teman kalau bedil-bedilan bom-boman lain. Ya, lain lagi. Sampai ke sana mudah-mudahan tapi agamanya mudah-mudahan yang saya sampaikan. Fitdini dalam urusan agama karena beragama Islam diperangi, dikejar-kejar. Muhammad dulu juga begitu. Itu jadi perang agama. Lalu ini kan Timur Tengah perang politik, kekuasaan. Indonesia mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Tapi ya sudah hampir terjadi sejak merdeka dulu. Sejak merdeka kan kita sudah perang terus. Ya. Ada pernah bisa diri tapi pemerintah yang sah itu yang menang terus jadinya aman. Walam yukhrijukum tidak mengusir kamu dari negerimu, dari kampungmu. Terus saya ini kalau orang diusir, saya kira di Indonesia tidak ada diusir. Mereka main kon mesti dibunuh. Itu artinya diusir. Min diarikum. Ai katanya Ibnu Katsir yu'awinu ala ikrasikum, saling membantu mereka, saling kerjasama ala ikrasikum untuk mengusir kamu. Artinya begitu. Itu artinya yukhrijukum saling membantu mengusir kamu. Loh aku ki mungkin lelah diusir oleh musuhan diusir. Itu jenenge duduk perang agama. Tapi kalau diusir itu karena agama, ya menjadi agama. Tapi kalau tidak terima, kalau di Indonesia barangkali ada orang Jawa diusir ke Irian sana bukan karena agama. Tapi karena dia itu cemburu katanya orang Jawa menjajah Irian, itu orang Jawa jadi diusir. Ya, jadi bukan karena Islamnya, ya karena itu. Karena orang Jawa katanya menjajah Aceh, menjajah. Ya, padahal orang Jawa di sana itu tidak pernah jadi ketua anggota DPR, ketua DPR itu aja tidak pernah. Lah orang luar Jawa di sini di Sidoarjo itu jadi ketua DPR itu orang Aceh. Ketua DPR di Sidoarjo itu kan orang Aceh. Kok ya bisa. Nah, itu artinya sudah membaur.
Mereka belum, itu politik kalau kita ya masalah politik itu. Aila yanhakum anil ihsan. Allah tidak melarang kepada kamu anil ihsan, dari berbuat baik. Ilal kufrati kepada kekafirannya orang-orang yang la yuqatilunakum, tidak memerangi kamu fid dini, dalam urusan agama. Di sini dicontohkan oleh Ibnu Katsir itu kan nisa wan dofa, seperti orang-orang wanita yang tidak berperang dulu, itu orang wanita, maka itu tidak memusuhi kamu. Orang wanita tidak memusuhi kamu, kok kita memusuhi? Nah, tapi lain kalau sekarang wanita sudah ikut perang, karena wanita sudah ada yang di tentara, ada jadi polisi, ada, jadi ya tidak masalah memerangi wanita. Nah, hadisnya Rasulullah yang melarang memusuhi wanita itu bagaimana dengan hadis itu? Nah, karena mereka memusuhi, karena mereka sudah jadi tentara ya. Nah, kalau tidak memusuhi kan kita yang ditembak. Kalau tidak menembak, tidak mau menembak wanita, nah kita nanti yang laki-laki yang ditembak. Seperti kemarin itu ada kejadian di Jakarta itu, dan wanita yang bawa senjata masuk ke Mabes Polri, akhirnya ditembak mati itu, ya wanita. Nah, padahal hadis Rasulullah dilarang menyakiti wanita kalau perang itu. Anak-anak tidak boleh, wanita tidak boleh. Kenapa? Karena apa? Karena si wanita tidak ikut perang. Nah, kalau ikut perang, belum namanya musuh, namanya perang ya. Lain. Memang sekarang ini penafsirannya ya berbeda. Penafsiran itu berkembang. Tafsir itu bukan Al-Quran. Lah kalau bukan Al-Quran apa? Tafsir Al-Quran. Al-Qurannya apa Pak? Al-Quran itu kalamullah. Mak dikejar, itu sulit juga. Kalamullah itu tertulis Pak, padahal kalamullah itu bila harfin wala sautin. Kalam Allah itu tanpa suara, tanpa huruf. Kalam Allah itu. Nah itu kok bisa sautin, bisa dibunyikan. Itu suara saya, bukan suara Allah. Makanya yang tertulis ini itu disebut dengan ayat-ayat Quran, bukan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran Mbak, kalau Al-Quran itu tidak tertulis kalam Allah. Makanya ketika pertama kali Rasulullah menerima wahyu, Iqra Muhammad itu bingung, apa yang harus saya baca? Mana diqori'in, apa yang harus saya baca? Malaikat Jibril salah tiga, Iqra, mana? Yang harus kamu baca itu kalam Allah. Di mana kalam Allah? Ini loh yang tersebar di kejadian alam. Kalau kita menyebut bacaanlah tanda-tanda alam itu. Kalau kamu sudah bisa membaca tanda-tanda Allah, tanda-tanda alam ini, kamu akan bisa menangkap makna bahwa di situ ada Allah. Mengapa matahari itu berangkat dari sana terus kata, oh kalau begitu ada yang ngatur ya, nggak mungkin bisa terkait ini kalau ada yang ngatur. Siapa yang ngatur itu? Siapa yang ngurus itu? Maka Muhammad dapat wahyu, qul huwallah, katakanlah yang ngatur itu Allah. Itu wocon Muhammad, itu mek mbok waca, kamu akan paham bahwa itu ada Allah. Maka pernah saya katakan di sini, baca nanti buku filsafat Yunani itu dari karangannya Pak Harkal. Saya mesti ada seorang Aristoteles yang mengatakan bahwa oh kalau begitu ada Tuhan yang mengatur alam ini ya. Tidak mungkin bintang sekian banyaknya itu loh, nggak sampai jatuh itu nggak mungkin kalau nggak ada yang ngatur.
Seorang Aristoteles itu sampai bisa mengatakan gitu karena berpikir membaca alam ini. Maka Aristoteles itu menemukan Tuhan, tapi belum menyebut Allah, tapi sudah menemukan Tuhan. Oh, kalau begitu ada yang maha agung ya di luar alam ini yang mengatur alam ini. Itu kawan moco. Tapi setelah ada Al-Quran yang diwahyukan Allah pada Muhammad, Iqra, maka waconlah luwe gampang, angel-angel wacon iku ayat-ayat Al-Quran, tanda-tanda kalamullah, tanda-tanda kalamullah. Ayat Al-Quran itu kalamullah. Nah yang tertulis ini tanda-tanda. Ada plang untuk garis merah di garis ini. Itu artinya apa? Itu tanda-tanda larangan masuk ke situ. Itu ya bisa dibaca. Di mana bunyi larangannya? Di undang-undang. Tapi kita bacanya dari tanda ini, tanda-tanda itu gampangnya mikir begitu. Kalau kita sadar, itu baru kita akan meresapi Allah. Kita itulah yang namanya orang beragama. Kalau melok, makanya kalau menurut ahli kalam, taklid fil akidah itu tidak boleh. Kecuali memang tidak mampu sama sekali. Taklid fil akidah. Karena apa kon kok percaya karo Allah? Iya, aku anak Pak Yai. Itu berarti telakit dengan bapake. Itu belum beragama dia. Iya, aku anak kaji bodoh gak percaya. Itu belum percaya sebenarnya. Kalau bisa sudah Mbak Yai ini dalam kitab Ushul Hamidiyah yang diajarkan di Sanawiyah kalau di pondok pesantren itu ada. Buktinya apa Pak Allah ada? Ya bocah niku. Kena apa srengenge apa teko pulau, teko etan ulun, kok pulau teko pulau. Bulan laku teko pulau, ngetan kok mau teko pulau. Kena apa bentang-bentang itu gak lugur. Dalam surat Al-Luqman, khalaqas samawati wal ardi, khalaqas samawati wal ardo, bukan wal ardi ya. Kalau samawati kenapa tidak samawata Pak? Itu artinya gini, nasabnya muannas jamak itu pakai kasroh. Khalaqas, Allah menciptakan samawat langit. Nah, samawat ada jamaknya, berarti tidak satu samawat itu. Ada mufradnya apa? Mufradnya sama mufrad. Jamaknya samawat, banyak langit itu banyak. Ya, mufrad. Allah menciptakan samawat wal ardo nggak boleh wal ardi. Karena apa Pak? Harus nasab menjadi objek istilahnya, maf'ul bih kalau dalam bahasa Arab. Itu maf'ul bih. Bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa cagak yang kamu lihat, yang bisa kamu lihat. Berarti pahamnya apa? Allah menciptakan langit itu dengan cagak, tapi kita tidak bisa melihatnya. Lantaran yang tidak bisa kamu lihat. Berarti Allah menciptakan cagak, tapi itu bisa kamu baca dengan apa Pak? Bisa kamu lihat dengan apa Pak? Dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu. Oh, jare wong ahli alam, ahli fisika. Gak logor itu mergo ada daya tarik bumi, namanya gravitasi ya. Nah, kalau gravitasi itu sudah hilang,
maka akan jatuh ketumbuhan kalau sudah begitu kiamat. Sudah. Itu kawan ngoco. Ya, kita tidak ya. Turun tadi, dodolan, turun mana, gak mau cerdas. Akhirnya gak meresapi bahwa ada yang ngawasi kita, ada yang tidak ngawasi. Lah kalau kita isu itu, fawailul lil musallin, maka neraka wel bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu sahun. Karena apa? Tidak memahami ini tadi, kalau ngoco itu tidak memahami. Sehingga was sholat, jungkra, jubil, tapi tidak meresap belas. Kalau ada anak sekarang mengatakan itu tidak ngefek. Ngefeknya kemana Pak? Ke perbuatan. Nah, kalau orang sudah sholat itu yang ngefeknya pada perbuatan, pada akhlak, kata-katanya Gus. Asalnya sholat itu perbuatan akhlak. Kalau ada orang mukmin, orang muslim itu akhlaknya bejat, itu gak ngefek sholat itu. Makanya yang dikisah dulu itu sholat. Nanti ngefek apa gak ini sholatnya? Oh gak ngefek. Mesti lu biji 10, biji kosong. Ya. Ada teman-teman di sini yang anu saya, Pak. Iya, saya itu di sana itu dites praktek sholat. Ternyata sholat saya itu dibisindul Pak. Karena ini tak tahu belajar, tak tahu ya. Dibisindul itu apa Pak? Dibisindul itu begini. Mergo saya itu membaca tahiyat itu begini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Baru mau as-salatut thayyibatul itu sudah dibisindul saya. Podo gak ngerti nih soal sini nilai itu gak ngerti. Kalau ada khilafiyah itu gak ngerti. Memang ada baca sholat tahiyat itu at-tahiyatu lillah gitu ya. Dalam hadis Bulughul Maram aja ada. Jadi bukan at-tahiyatu thayyibatu. Bukan itu tidak. At-tahiyatu lillah. Yang uji kalau tahiyat bacanya at-tahiyatu lillah. Yang diuji at-tahiyatu thayyibatu barakatuh itu. Tidak ngerti, loh, mesti ditanya, kenapa kok macam ngono? Ngono tanya ngono. Mamulah jari Imam Syafi'i. Kalau mengikuti aku, ya sebaiknya tahu alasanku. Dasarku itu tahu. Kenapa aku berpendapat begitu? Supaya gak keliru katanya Imam Syafi'i. Ya, kalau mengikuti Imam Syafi'i supaya tahu. Karena itu yang namanya taklid buta itu tidak boleh. Tapi kalau orang awam Pak, orang tidak bisa. Yang namanya awam, namanya nggak ngerti apa. Dia ada kewajiban supaya ngerti. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Belajar itu fardhu ain. Bagi setiap orang Islam. Gak ngerti mendengar, gak ngerti gak perlu belajar. Ya Allah dosa mergo berbicara dengan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin itu tadi. Kalau tidak bisa tanya pada yang bisa. Tanya gak belum sesat di jalan. Padahal ayat Al-Quran itu bunyinya begini. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang iso sing ngerti. Kalau kamu tidak ngerti. Diperintah itu gak takon. Wis aku melok ae pokoke sing penting yang melok jundang-jundang ya wis iku ya panjen karmu. Ya wis muga-muga ae diampuni oleh Allah.
banyak kemampuannya begitu. Mudah-mudahan saya teruskan sedikit. Kan nisa'i wa du'fa, orang-orang wanita-wanita dan orang lemah. Antabarum, untuk apa? Antabarum ai tuhsinu ilaihim, berbuat baik kepada. Kalau kita ditanya apa sih sing baik, itu yang akan jawab. Apa Pak sing baik? Kadang-kadang menurut aku baik, menurut situ enggak baik. Bahasa Indonesia itu kan sulit. Seperti ibadah itu gampang disebut. Wah, yang penting ibadah, yang penting ibadah. Ditanya apa sih ibadah, itu sulit jawabnya. Tugasnya manusia ini ibadah kepada Allah. Itu ditanya gitu, itu apa sih Pak ibadah itu? Ngerti kadang-kadang jawabnya sulit. Apa mana bahasa Arab, bahasa Jawa itu memang baik. Apa sih anak ada baik, ada bagus, ada cantik, ada indah, ada molek. Apa Pak? Molek itu apa artinya Pak? Mikir di sini. Elok itu apa artinya Pak? Podo karo molek. Ya. Lepot mikirnya. Ya. Molek karo elok. Siji. Kalau molek di sini Pak, kalau elok di sana. Masa mulu ya. Ya ini juga gitu. Antuhsinu ilaihim. Watuk situ ilaihim, tuk situ itu ai ta'dilu, berbuat adil. Adil itu apa Pak? Diterjemahkan dalam buku-buku fakultas hukum itu biasanya adil itu imbang antara hak dan kewajiban. Karena dituntut tuh haknya tok ya, tidak imbang, tidak adil. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku na'budu beribadah. Ibadah dulu kewajiban. Wa nasta'inu aku mohon minta karena aku sudah beribadah, minta pada Allah penuhilah kebutuhanku. Aku sudah bekerja maka penuhilah. Jadi imbang begini terus. Itu yang namanya adil dalam fakultas hukum itu. Mudah-mudahan ada Pak Bambang ini. Apa begitu dalam fakultas hukum biasanya yang namanya adil itu. Yang situ mengatakan tidak adil, sini tidak adil. Yang adil itu yang bagaimana sulit itu. Yang adil itu bagaimana? Nah, sini iksot tengah-tengah. Iksot itu tengah-tengah. Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Qala al-Imam Ahmad. Ahmad itu artinya Ahmad bin Hambal. Mazhabnya mazhab Hambali, tidak mazhab Ahmadi. Namanya sendiri itu Ahmad. Ayahnya namanya Hambali. Mazhabnya disebut mazhab Hambali, bukan mazhab Ahmadi. Itu memang baku dalam ilmu fikih, pemahaman begitu. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad Idris bin Syafi'i. Mengapa tidak disebut mazhab Idrisi? Kok disebut banyak? Bin siapa gitu, Ismail terus bin Syafi'i. Mbah ketiga atau Syafi'i. Kenapa disebut begitu mazhab Syafi'i? Siapa namanya? Muhammad Idris. Ya bingung ya. Haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Hisham. Haddatsana Urwah an Fatimah binti Mundir an Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar itu istri Rasulullah ya. Berarti ibu Asma. Ya berarti kalau begitu setelah meninggal kawin dengan Siti Aisyah kan begitu berarti gitu. Lalu khilaf itu katanya Rasulullah sampai meninggal itu istrinya tetap enggak meninggal. Berarti kan ibu Asma ini dua. Ya.
dengan Aisyah. Tapi kalau sudah nyambung Muhammad itu repot ya. Makanya katanya Pak Mahfud orang Madura ya. Siapa yang bisa melaksanakan seperti Nabi Muhammad? Beliau itu juga eksekutif. Beliau itu juga legislatif, ketua DPR. DPR itu dikuasai sendiri hanya satu orang, ketuanya tok. Eksekutif juga satu orang, presidennya tok Muhammad. Ya presiden, ya menteri, ya panglima, ya Muhammad semua. Dan kemudian beliau juga hakim. Kalau ada perkara yang menghakimi Muhammad, Mahkamah Agungnya Muhammad, Mahkamah Hakim Tinggi Muhammad, semua Muhammad. Siapa yang bisa? Ya tidak ada yang bisa. Oleh karena itu, ya berpikirlah yang wajar saja. Sekarang ini tidak ada yang bisa seperti Muhammad. Disuruh persis Muhammad ya tidak bisa. Ya. Qalat qadimat ummi wahya musyrikah. Datang ibuku seorang musyrik, katanya ibu. Jadi ibunya si musyrik datang ke situ fi ahdi Quraisyin dalam plaza Quraisy id ahadu ketika sudah berjanji damai. Rasulullah setelah Fathu Mekah damai. Itu tidak berarti mas Fathu Mekah itu kemudian semua orang Mekah itu masuk Islam semua, tidak. Ada yang masih tidak Islam. Ya seperti ini ibunya ini. Ya. Fa'ata itu Nabi fakultu ya Rasulullah inna ummi qadimat wa ya rohibah fa asluha qala na'am sholli afa usolliha apa aku menyambutnya, aku menerimanya. Ya, sholli ummi kama terima ibumu. Ya, ini akhrajahu wa qala Imam Ahmad bin Hanbal lagi. Berarti di dalam tafsirnya Ibnu Katsir juga banyak mengambil dari hadis-hadisnya Imam Ahmad. Ya, hadis-hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kok tidak dari Imam Syafi'i Pak, dari Imam Hanbal, nah itu memang ya 4 mazhab itulah yang diakui dalam Ahlussunnah. Karena berpaham kepada 4 mazhab ini lalu ditambahi dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah ini kepada 4 mazhab ini. Kalau tidak bermadzhab kepada mazhab ini, 4 ini, menurut para ahli itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin ahli sunnah saja tidak pakai wal Jamaah. Tidak pakai wal Jamaah. Kalau wal Jamaah ya mengakui mazhab 4 ini. Mazhab yang lain ya ada mazhab Syiah. Kalau dalam fikih mazhab Ja'fari, mazhab Imam Ja'far. Imam Ja'far itu imamnya Syiah. Tapi beliau itu keturunannya Rasulullah, keturunannya Imam Ali, Imam Ja'far itu. Ya. Apa Imam Ja'far itu Syiah Pak? Mazhabnya orang Syiah, bukan orang Syiah. Belum tentu Imam Ja'far itu Syiah, ya Muslim aja, mungkin waktu itu belum ada mazhab. Wong Imam Ja'far itu gurunya Imam Syafi'i, gurunya imam itu Imam Ja'far. Sekarang ini orang Syiah itu mengikuti mazhabnya Imam Ja'far. Apa ada bedanya Pak? Di sana sini ada perbedaannya. Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi itu juga ada perbedaannya kadang-kadang. Padahal Imam Nawawi itu pengikut Imam Syafi'i. Kok bisa beda Pak? Beliau itu sudah jenius, sudah alim, sudah tingkat mazhab, sudah tingkat mujtahid. Tapi ijtihadnya itu bagaimana Pak? Kok bisa beda? Dia itu ijtihad mazhab istilahnya. Ijtihad dalam lingkungan mazhab itu. Seperti kalau ada orang NU berpikir, dia berpikir di kalangan sistemnya NU itu. Kalau sistemnya Muhammadiyah sudah berbeda lagi. Kalau Muhammadiyah kan tidak bermadhab.
menyatakan tidak bermadzhab, artinya tidak terikat dengan salah satu mazhab yang ada. Nah, kalau tidak terikat bagaimana Pak? Dia membicarakan sendiri. Ngambilnya dari mana ya? Kitabnya Bukhari, kitabnya Muslim, kitabnya Nasa'i itu, tapi dia mengambil sendiri. Ya, bagaimana itu Pak? Makanya itu di situ dibentuk majelis tarjih namanya. Kalau teman-teman dibahas di tarjih. Di tarjih itu namanya dari rojaha, ditarjih, diambil mana kira-kira ya yang benar, yang kuat sendiri menurut mereka, bukan menurut saya, menurut mereka. Yang kuat itu yang mana? Yang rojeh, yang kuat itu yang mana? Lah yang kuat menurut mereka itulah yang diambil. Karena itu kadang-kadang bisa sama antara Muhammadiyah dan NU, kadang-kadang bisa tidak sama. Karena NU biasanya mengambil dari yang Syafi'i atau Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar gitu. Dan Muhammadiyah bisa saja ambil yang lain. Contohnya apa Pak? Contohnya sholat duha berjamaah. Nah, contohnya itu Muhammadiyah membolehkan berdasarkan tarjih Muhammadiyah. Tapi di kalangan NU ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang tidak membolehkan, tapi ada yang membolehkan. Bolehnya siapa? Dasarnya apa? Hadisnya itu sama. Hadisnya Ibnu Taymiyah itu yang ngajari Muhammad datang diundang ke situ ke rumahnya ibu itu, kemudian Muhammad mengajarkan sholat. Ayo ngajari sholat, ngajari sholat. Lalu bebek klosonya kotor dibersihkan dulu. Nah, terus itu diambil dalil, ngajari orang itu tadi diambil dalil bahwa boleh sholat berjamaah, ngajari sholat itu tadi diambil dalil. Boleh sholat dengan sajadah, karena Rasulullah takut ketika ngajari sholat tadi beber kloso, jadi tidak kena. Makanya sekarang ada mazhab yang mazhab atau aliran ya, tidak boleh pakai sajadah itu, harus kena lantainya ini, sujudnya ini, harus kena tangannya. Tapi ada yang membolehkan. Kalau begitu ya kalau saya ya enak pakai sajadah Pak. Apalagi kaki saya Pak. Nah kalau kakinya ya dilemai kakinya Pak, bukan batuknya lainnya. Ya mana yang menurut ya ada dasarnya masing-masing. Pokoknya tahu dasarnya ya sudahlah gitu. Ada yang nggak boleh. Tapi jangan lalu begini loh Pak, itu kalau saya lihat itu Pak itu kalau sholat itu mesti nggak pakai sajadah Pak. Kalau yang itu pakai sajadah, ada yang sajadahnya dibeber di depan, kakinya nggak mancing sajadah. Ada yang banyak gitu ya. Kalau kakinya yang mancing sajadah, mukanya nggak mancing itu kok seperti tidak ada, lucu gitu. Kalau itu, rumahnya sajadahnya hanya diinjak tok, baliknya nggak, itu berarti kalau sampai begitu itu berarti beliau termasuk yang berpendapat bahwa ini harus nempel lantai, harus nempel tanah. Nah ini Pak seperti kok pakai masker, masker itu darurat, situasi dan kondisinya itu dalam keadaan darurat. Nanti kalau sudah sampai itu ada ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan apa saja yang tidak boleh. Makan bangkai boleh. Kalau dalam keadaan kelaparan misalnya, makan babi boleh. Kalau dalam keadaan kelaparan tidak ada yang lain. Makanya putusannya kiai-kiai, nah ini AstraZeneca. Ulama barang kan membolehkan karena darurat. Situasinya darurat, tidak ada lagi vaksin yang ada. Kalau ada, ya mungkin pertimbangannya lain. Nah kalau tidak ada, ya itu tadi malayatimul wajib illa bihi fahuwa
ini wajib. Malah hifdun nafsi, menjaga diri supaya selamat, itu wajib hukumnya. Tidak sempurna kalau tidak pakai masker, tidak sempurna kalau berkerumun, menurut pemerintah kan gitu. Makanya itu menjadi wajib. Tapi kok orang-orang banyak Pak yang tidak pakai. Itu yang tidak disiplin itu memang ya banyak. Iman saja itu wajib. Tapi apa semua orang iman tak beriman? Ya ada yang tidak, ada yang ya, ada yang melawan ya. Manungsa wa aksaruhum la yu'minun. Kebanyakan bahkan justru yang tidak beriman yang lebih banyak dari yang beriman. Itu sudah di dalam Al-Quran sudah bunyi begitu. Tapi saya sudah diingatkan gitu Pak. Kalau nggak mari-mari Pak. Ya sudah besok lagi ya. Sabtu lagi. Tapi Sabtu lagi itu sudah kaidah fikih, bukan kaidah tafsir ya. Ini tafsir, tapi besok itu kaidah fikih. Itu penting juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'lana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad.